Imamat pasal 11 ayat 1-47. Dan, Yahweh berfirman kepada Musa dan kepada Harun dengan berkata kepada mereka, "Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, inilah binatang yang boleh kamu makan dari segala hewan yang ada di bumi. Dari antara hewan itu, kamu boleh memakan setiap yang berkuku belah dan kukunya membentuk celah, yang memamah biak. Hanya, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah itu, kamu tidak boleh memakan unta, sebab walau ia memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu, dan kelinci, sebab walau ia memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu, dan kelinci hutan, sebab walau ia memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, itu najis bagimu. Demikian juga babi, sebab walau ia berkuku belah, bahkan kukunya membentuk celah, tetapi hewan itu tidak memamah biak, itu najis bagimu. Dari daging hewan-hewan itu, kamu tidak boleh memakannya, dan terhadap bangkainya, kamu tidak boleh menyentuhnya, mereka itu najis bagimu. Dari segala yang ada di dalam air berikut ini, kamu boleh memakannya, setiap yang bersirip atau bersisik di dalam air, di dalam laut dan di dalam sungai, mereka boleh kamu makan. Tetapi, setiap yang tidak bersirip dan bersisik di dalam laut dan di dalam sungai dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang tinggal di dalam air, mereka itu kejijian bagimu. Ya, mereka merupakan kejijian bagimu. Dari dagingnya kamu tidak boleh memakannya dan terhadap bangkainya kamu harus merasa jijik. Segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam air, itu kejijian bagimu. Dan dari antara jenis burung ini, kamu harus merasa jijik, mereka tidak boleh dimakan, mereka adalah kejijian, burung rajawali dan elang berjanggut dan elang hitam dan burung layang-layang dan elang menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, dan burung unta, dan burung hantu, dan burung camar, dan burung alap-alap menurut jenisnya, burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, dan burung nazar, dan burung bangau dan burung ranggung menurut jenisnya, serta meragai dan kelelawar. Segala yang berkeriapan yang dapat terbang, yang berjalan dengan keempat kakinya, adalah kejijian bagimu. Hanya inilah yang boleh kamu makan dari segala yang berkeriapan yang dapat terbang, yang berjalan pada keempat kakinya, yaitu yang berpaha lebih atas daripada kaki-kakinya, sehingga dengan itu dapat melompat di atas tanah. Dari antara mereka inilah kamu boleh memakannya, belalang menurut jenisnya, dan belalang gundul menurut jenisnya, dan belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang padi menurut jenisnya. Namun, segala yang berkeriapan yang dapat terbang, yang berkaki empat itu, adalah kejijian bagimu. Dan karena hal-hal ini kamu dapat menjadi najis, setiap orang yang menyentuh bangkainya, dia menjadi najis sampai petang, dan setiap orang yang mengangkat bangkainya, dia harus mencuci pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang. Mengenai segala hewan yang berkuku belah, tetapi kukunya tidak membentuk celah dan tidak memamah biak, mereka itu najis bagimu, setiap orang yang bersentuhan dengannya, dia menjadi najis. Dan segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, mereka itu najis bagimu, setiap orang yang bersentuhan dengan bangkainya, dia menjadi najis sampai petang. Dan orang yang mengangkat bangkainya, dia harus mencuci pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang, mereka itu najis bagimu. Dan inilah yang najis bagimu di antara yang berkeriapan yang mengeriap di atas bumi, musang, dan tikus, dan kura-kura menurut jenisnya, dan tokek, dan bunglon, dan kadal, dan keong, dan tikus mondok. Itulah yang najis bagimu dari antara semua yang berkeriapan. Setiap orang yang bersentuhan dengannya dalam keadaan mati, dia menjadi najis sampai petang. Dan segala sesuatu, dari semua perkakas kayu, atau pakaian, atau kulit, atau karung, yang ke atasnya jatuh seekor dari mereka itu dalam keadaan matinya, dia menjadi najis, setiap perkakas yang dengannya pekerjaan sedang dikerjakan, haruslah dimasukkan ke dalam air, dan dia menjadi najis sampai petang, kemudian akan menjadi tahir. Dan setiap bejana tanah yang ke tengah-tengahnya jatuh seekor daripadanya, segala sesuatu yang ada di tengahnya menjadi najis, dan kamu harus memecahkannya. Dari semua makanan yang boleh dimakan, yang ke atasnya air bejana itu mengenainya, dia menjadi najis, dan segala minuman yang dapat diminum yang ada di dalam seluruh bejana itu, ia menjadi najis.
Dan segala sesuatu yang ke atasnya sesuatu daripada bangkai itu jatuh, dia menjadi najis, tungku atau anglo haruslah diremukkan, mereka itu najis, dan mereka menjadi najis bagimu. Namun demikian, mata air dan sumur penampungan air, tetaplah tahir, tetapi orang yang bersentuhan dengan bangkai mereka, dia menjadi najis. Dan ketika sesuatu dari bangkai mereka jatuh ke atas setiap benih, suatu taburan yang akan ditaburkan, dia tetap tahir. Namun, ketika air disiramkan pada benih itu, dan sesuatu dari bangkai mereka jatuh ke atasnya, maka dia najis bagimu. Dan ketika ada dari hewan yang bagimu dia merupakan makanan, mati, orang yang bersentuhan dengan bangkainya menjadi najis sampai petang. Dan orang yang makan sesuatu dari bangkainya, dia harus mencuci pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang, dan orang yang mengangkat bangkainya, dia harus mencuci pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan semua yang berkeriapan yang mengeriap di atas bumi adalah kejijian, dia tidak boleh dimakan. Semua yang merayap dengan perutnya, dan semua yang berjalan dengan keempat kakinya, hingga semua yang berkaki banyak, termasuk semua yang berkeriapan yang mengeriap di atas bumi, kamu tidak boleh memakannya, karena mereka adalah kejijian. Biarlah kamu tidak mengotori jiwamu dengan segala yang berkeriapan yang mengeriap, dan kamu tidak membuat dirimu cemar dengannya, dan dirimu tidak dinajiskan olehnya. Sebab, akulah Yahweh, Elohimmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan kamu harus menjadi kudus, sebab aku kudus. Dan kamu tidak boleh mencemarkan jiwamu dengan semua yang berkeriapan yang merayap di atas bumi. Sebab, akulah Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk menjadi Elohim bagimu, maka kamu harus menjadi kudus, sebab aku kudus. Itulah Torah tentang hewan dan burung dan segala makhluk hidup yang merayap di dalam air, dan tentang segala makhluk yang mengeriap di atas bumi ini, untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, dan antara yang hidup yang boleh dimakan dengan yang hidup yang tidak boleh dimakan. Imamat pasal 12 ayat 1-8. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, katakanlah, ketika seorang wanita mengandung lalu melahirkan bayi laki-laki, maka dia menjadi najis selama 7 hari, seperti masa sakit haidnya, dia menjadi najis. Dan pada hari ke-8, kulit khatan anak itu haruslah disunat. Dan selama 33 hari dia harus tetap tinggal di dalam penahiran darah nifasnya, dan dia tidak boleh bersentuhan dengan segala yang kudus, dan dia tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai menjadi genap masa penahirannya. Dan apabila dia melahirkan bayi perempuan, maka dia menjadi najis selama 2 pekan, seperti masa haidnya, dan selama 66 hari dia harus tetap tinggal di dalam penahiran darah nifasnya. Dan apabila masa penahirannya, untuk anak laki-laki atau anak perempuan menjadi genap, ia harus membawa seekor anak domba berumur setahun sebagai persembahan bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai persembahan penghapus dosa ke pintu masuk kemah pertemuan, kepada seorang imam. Lalu imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Yahweh, dan mengadakan penebusan bagi bayinya. Maka dia menjadi tahir dari lelehan darahnya. Itulah Torah bagi yang melahirkan bayi laki-laki atau perempuan. Namun jika kemampuan tangannya tidak mencapai seekor kambing domba, maka dia dapat mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai persembahan bakaran dan yang lain sebagai persembahan penghapus dosa, dan imam harus mengadakan penebusan baginya, sehingga dia menjadi tahir. Imamat pasal 13 ayat 1-59. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun, dengan mengatakan, ketika pada kulit tubuh manusia terdapat bengkak atau bintil atau bercak terang, dan hal itu dapat menjadi tanda penyakit kusta pada kulit tubuhnya, maka dia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari anak-anaknya, para imam itu, dan imam harus memeriksa tanda penyakit pada kulit tubuh itu. Ketika bulu pada tanda penyakit itu telah berubah putih dan rupa tanda penyakit itu lebih dalam daripada kulit tubuhnya, itu adalah tanda penyakit kusta, maka imam harus memeriksanya, dan dia harus menyatakan itu najis. Dan jika bercak terang itu menjadi putih pada kulit tubuhnya, dan rupanya tidak lebih dalam daripada kulit, dan bulunya tidak berubah putih, maka imam harus mendiamkan tanda penyakit itu 7 hari. Dan pada hari ke-7, imam harus memeriksanya. Bila tampak di matanya tanda penyakit itu berhenti, tanda penyakit itu tidak menyebar pada kulit,
maka imam harus mendiamkannya 7 hari untuk kedua kalinya. Dan pada hari ketujuh yang kedua kalinya, imam harus memeriksa itu, bila tampak tanda penyakit itu pudar dan tanda penyakit itu tidak menyebar pada kulit, maka imam harus menyatakan itu tahir, itu adalah bintil, lalu dia harus mencuci pakaiannya, dan dia menjadi tahir. Dan jika bintil itu benar-benar menyebar pada kulit setelah hal itu diperiksakan kepada imam dalam rangka penahirannya, maka itu harus diperiksakan untuk kedua kalinya kepada imam. Dan imam harus memeriksa, bila tampak bintil itu menyebar pada kulit, maka imam harus menyatakan itu najis, itu adalah kusta. Ketika pada manusia terdapat tanda penyakit kusta, maka dia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus memeriksa, bila tampak ada bengkak putih pada kulit, dan itu telah mengubah bulu menjadi putih, dan ada daging tumbuh yang liar pada bengkak itu adalah kusta idapan pada kulit tubuh, maka imam harus menyatakan itu najis, ia tidak boleh mendiamkannya, sebab itu adalah najis. Dan jika kusta itu benar-benar berkembang pada kulit, dan kusta itu menutupi seluruh kulit orang yang ada tanda penyakit itu, dari kepalanya bahkan sampai kakinya, berdasarkan seluruh pandangan mata imam, maka imam harus memeriksa, bila tampak kusta itu telah menutupi seluruh tubuhnya, maka dia harus menyatakan tanda penyakit itu tahir, itu seluruhnya telah berubah menjadi putih, itu adalah tahir. Namun ketika padanya terlihat ada daging tumbuh, itu menjadi najis. Dan imam harus memeriksa daging tumbuh itu, dan dia harus menyatakan itu najis, daging tumbuh itu adalah najis, itu adalah kusta. Atau ketika daging tumbuh itu hilang kembali, dan berubah menjadi putih, maka dia harus datang kepada imam, dan imam harus memeriksanya, bila tampak tanda penyakit itu telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan tanda penyakit itu tahir, itu adalah tahir. Dan ketika tubuh, padanya ada bisul di kulitnya, dan itu telah menjadi sembuh, tetapi di tempat bisul itu ada bengkak putih atau bercak terang putih kemerah-merahan, maka itu harus diperiksakan kepada imam, dan imam harus memeriksa, bila tampak rupanya lebih rendah daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan itu najis, itu adalah tanda penyakit kusta, itu telah berkembang di dalam bisul. Dan jika imam memeriksanya, dan tampak tidak ada bulu putih di dalamnya, dan itu tidak lebih rendah daripada kulit, dan itu pudar, maka imam harus mendiamkannya 7 hari. Dan jika itu benar-benar menyebar pada kulit, maka imam harus menyatakan itu najis, itulah tanda penyakit. Namun jika sebaliknya bercak terang itu berhenti, dia tidak menyebar, itu adalah keropeng bisul, dan imam harus menyatakan itu tahir. Atau ketika tubuh, pada kulitnya terdapat bekas luka bakar api, dan bekas luka bakar itu menjadi daging liar, dengan bercak terang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksanya, bila tampak bulu pada bercak terang itu berubah putih, dan rupanya lebih dalam daripada kulit, itu adalah kusta, itu telah berkembang pada bekas luka bakar, dan imam harus menyatakan itu najis, itu adalah tanda kusta. Dan jika imam memeriksanya, dan tampak tidak ada bulu putih pada bercak terang, dan itu tidak lebih rendah daripada kulit, dan itu pudar, maka imam harus mendiamkannya 7 hari. Dan pada hari ketujuh, imam harus memeriksanya, jika itu benar-benar menyebar pada kulit, maka imam harus menyatakan itu najis, itu adalah tanda kusta. Namun jika sebaliknya bercak terang itu berhenti, itu tidak menyebar pada kulit, bahkan itu pudar, itu adalah bengkak bekas luka bakar, maka imam harus menyatakan itu tahir, karena itu adalah keropeng bekas luka bakar. Dan ketika seorang pria atau wanita, padanya terdapat tanda penyakit pada kepala atau pada dagu, maka imam harus memeriksa tanda penyakit itu, bila tampak rupanya lebih dalam daripada kulit, dan padanya ada bulu kuning yang tipis, maka imam harus menyatakan itu najis, itu adalah keropeng, itu adalah kusta pada kepala atau dagu. Dan ketika imam memeriksa tanda penyakit keropeng itu, dan tampak rupanya tidak lebih dalam daripada kulit, dan tidak ada bulu hitam padanya, maka imam harus mendiamkan tanda penyakit keropeng itu 7 hari. Dan pada hari ketujuh, imam harus memeriksa tanda penyakit itu, bila tampak keropeng itu tidak menyebar, dan padanya tidak ada bulu kuning, dan rupa keropeng itu tidak lebih dalam daripada kulit, maka orang itu harus bercukur, tetapi dia tidak boleh mencukur keropeng itu, lalu imam harus mendiamkan keropeng itu 7 hari untuk kedua kalinya. Dan pada hari ketujuh,
imam harus memeriksa keropeng itu. Bila tampak keropeng itu tidak menyebar pada kulit, dan rupanya tidak lebih dalam daripada kulit, maka imam harus menyatakan itu tahir, dan dia harus mencuci pakaiannya, maka dia menjadi tahir. Namun jika keropeng itu benar-benar menyebar pada kulit setelah penahirannya, dan imam telah memeriksanya, dan tampak keropeng itu menyebar pada kulit, imam tidak perlu lagi meneliti akan bulu kuning itu adalah najis. Dan jika dalam pandangannya keropeng itu berhenti, dan bulu hitam tumbuh padanya, keropeng itu telah disembuhkan, itu adalah tahir, dan imam harus menyatakan itu tahir. Dan ketika seorang pria atau wanita, pada kulit tubuhnya terdapat bercak terang yang putih, dan imam telah memeriksa, dan tampak bercak terang putih yang pudar pada kulit tubuhnya, itu adalah bintik, itu telah berkembang pada kulit, itu adalah tahir. Dan ketika seorang pria kepalanya menjadi gundul, dia itu botak, dia itu tahir. Dan apabila dari sebelah mukanya kepalanya menjadi gundul, dia mengalami botak pada keningnya, dia itu tahir. Namun, apabila pada kepala yang botak itu atau pada kening yang botak terdapat tanda penyakit putih kemerahan, itulah kusta yang timbul pada kepalanya yang botak atau pada kening yang botak itu. Dan imam harus memeriksanya, bila tampak tanda penyakit itu bengkak, putih kemerah-merahan, pada kepalanya yang botak atau pada keningnya yang botak, seperti rupa kusta kulit tubuh, dia adalah orang yang terkena kusta, dia adalah najis, imam harus benar-benar menyatakan dia najis, tanda penyakitnya ada pada kepalanya. Dan yang terkena kusta, yang padanya ada tanda penyakit itu, dia harus mengoyakkan pakaiannya, dan dia harus berselubung hingga kumisnya, dan haruslah kepalanya digundul, dan dia harus berseru, najis. Najis. Selama hari-hari ketika tanda penyakit itu ada padanya, dia benar-benar menjadi najis, dia harus tinggal di pengasingan, tempat tinggalnya ada di luar perkemahan. Dan apabila terdapat tanda penyakit kusta pada pakaian wol atau pada pakaian lenan, atau pada benang lungsin, atau pada kain tenun untuk lenan dan untuk wol, atau pada kulit, atau pada segala pekerjaan dengan kulit, dan tanda penyakit itu telah menjadi kehijauan atau kemerahan pada pakaian atau pada kulit, atau pada benang lungsin, atau pada kain tenun, atau pada perkakas apapun dari kulit, itulah tanda penyakit kusta, dan dia haruslah diperlihatkan kepada imam. Dan imam harus memeriksa tanda penyakit itu dan menutup tanda penyakit itu 7 hari lamanya. Dan imam akan memeriksa tanda penyakit itu pada hari ke-7. Apabila tanda penyakit itu telah menyebar pada pakaian, atau pada benang lungsin, atau pada kain tenun, atau pada kulit, untuk apapun yang terbuat dari kulit bagi suatu karya, itulah tanda penyakit kusta yang ganas, itulah najis. Dan dia harus membakar pakaian itu, atau benang lungsin itu, atau kain tenun dalam wol atau dalam lenan itu, atau perkakas apapun dari kulit yang padanya ada tanda penyakit itu, sebab, itulah penyakit kusta yang ganas, itu harus dibakar dengan api. Dan apabila imam itu memeriksanya, dan sungguh tanda penyakit itu tidak menyebar pada pakaian itu, atau pada benang lungsin itu, atau pada kain tenun itu, atau perkakas apapun dari kulit, maka imam itu harus memerintahkan agar mereka mencuci tanda penyakit yang ada padanya itu, dan dia harus menutupnya selama 7 hari yang kedua. Dan imam harus memeriksanya setelah tanda penyakit itu dicuci, dan tampaklah tanda penyakit itu tidak berubah, dan tanda penyakit itu tidak menyebar, itulah najis, engkau harus membakarnya dengan api, penyakit itu terus menggerogoti pada bagian dalamnya atau bagian luarnya. Dan apabila imam telah memeriksa, dan sungguh tanda penyakit itu telah memudar setelah dicuci, maka dia harus mengoyakkannya dari pakaian atau dari kulit, atau benang lungsin, atau kain tenun. Dan apabila tanda penyakit itu tetap terlihat pada pakaian atau pada benang lungsin, atau pada kain tenun, atau pada setiap perkakas yang dari kulit, itulah kusta yang menyebar, engkau harus membakarnya dengan api, yang padanya ada tanda penyakit itu. Dan baju itu atau benang lungsin itu, atau kain tenun itu, atau setiap perkakas yang dari kulit itu, yang telah engkau cuci manakala tanda penyakit itu telah menghilang dari barang-barang itu, lalu dicucinya untuk yang kedua kali, dan menjadi tahirlah itu. Inilah Torah tentang wabah kusta pada pakaian dari wol, atau kain lenan, atau benang lungsin, atau kain tenun, atau setiap perkakas dari kulit, untuk menahirkannya atau untuk menajiskannya. Imamat pasal 14 ayat 1-57.
Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, inilah Torah bagi yang menderita kusta, pada hari penahirannya, dia harus dibawa kepada imam, dan imam harus keluar ke arah bagian luar dari perkemahan, dan imam memeriksanya, dan sungguh tanda penyakit kusta itu sudah disembuhkan dari yang menderita kusta itu. Lalu imam harus memerintahkan, dan dia harus membawa 2 ekor burung yang hidup dan tahir, kayu aras, dan kain kirmizi, dan hisop untuk penahiran dirinya sendiri. Dan imam harus memerintahkan, dan dia harus menyembelih seekor burung itu di atas bejana tanah liat di atas air mengalir. Dia harus mengambil burung yang masih hidup, dan kayu aras, dan kain kirmizi, dan hisop. Dan dia harus mencelupkan semuanya itu dan burung yang hidup di dalam darah burung yang sudah disembelih itu, di atas air yang mengalir itu. Dan dia harus memercikkannya ke atas orang yang menahirkan dirinya sendiri dari kusta itu sebanyak 7 kali, dan menyatakannya tahir. Dan dia harus melepaskan burung yang masih hidup itu ke atas permukaan padang. Dan orang yang menahirkan dirinya itu harus mencuci pakaiannya, dan mencukur seluruh rambutnya, dan mandi dengan air, dan dia pun tahir. Dan setelah itu, dia harus masuk ke dalam perkemahan, dan tinggal di bagian luar kemah itu selama 7 hari. Dan terjadilah pada hari ke-7, dia harus mencukur seluruh rambutnya di kepalanya, dan janggutnya, dan alis matanya, dan seluruh bulunya, dia harus mencukurnya, lalu mencuci pakaiannya, dan memandikan tubuhnya dengan air, dan dia pun tahir. Dan pada hari yang ke-8, dia harus mengambil 2 ekor anak domba jantan yang sempurna, dan seekor anak domba betina berumur setahun, yang sempurna, dan 3/10 bagian tepung halus persembahan sajian, yang diadon dengan minyak, serta 1 log minyak. Dan imam yang menahirkan itu bersama-sama dengan orang yang akan menahirkan dirinya harus menempatkan diri di hadapan Yahweh di pintu kemah pertemuan. Dan imam harus mengambil seekor anak domba jantan itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan penebus salah, dan 1 log minyak itu. Dan dia harus mengayun-ayunkannya, suatu persembahan ayunan di hadapan Yahweh. Dan dia harus menyembelih anak domba jantan itu di tempat orang menyembelih persembahan penebus dosa dan persembahan bakaran, di tempat kudus. Sebab, seperti halnya persembahan penghapus dosa, persembahan penghapus salah itu untuk imam, itulah kemahakudusan. Dan dari darah persembahan penebus salah itu, imam harus mengambil, dan imam haruslah mengoleskannya pada cuping telinga kanan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan yang menahirkan dirinya itu. Dan dari 1 log minyak itu imam harus mengambil dan menuangkannya pada telapak tangan kiri imam itu. Dan imam harus mencelupkan jari tangan kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan dari minyak itu ia harus memercikkan dengan jarinya sebanyak 7 kali ke hadapan Yahweh. Dan dengan sisa minyak yang di telapak tangannya itu, imam harus mengolesi orang yang menahirkan dirinya itu, pada cuping telinga kanan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan, di atas darah persembahan penebus salah. Dan yang tersisa dari antara minyak yang di telapak tangan imam itu, haruslah dia menaruhnya di atas kepala orang yang menahirkan dirinya itu. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya di hadapan Yahweh. Dan imam harus membuat persembahan penghapus dosa dan harus mengadakan penebusan bagi dia yang ditahirkan dari kenajisannya itu. Dan setelah itu, ia harus menyembelih persembahan bakaran. Dan imam harus mempersembahkan persembahan bakaran dan persembahan sajian di atas mezbah. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya, dan dia pun menjadi tahir. Dan jika dia miskin, dan tidak satu pun yang dapat dijangkau tangannya, maka dia harus membawa seekor domba persembahan penebus salah sebagai persembahan ayunan guna mengadakan penebusan baginya, dan 1/10 bagian tepung halus yang diadon dengan minyak sebagai persembahan sajian, serta 1 log minyak, juga 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, bagi mereka yang mampu, dan seekor menjadi persembahan penghapus dosa, dan seekor lainnya persembahan bakaran. Dan dia harus membawa semuanya itu kepada imam pada hari ke-8 untuk penahirannya, ke pintu kemah pertemuan di hadapan Yahweh. Dan imam harus mengambil domba persembahan penebus salah, dan 1 log minyak itu, dan imam harus mengayun-ayunkan semuanya itu, suatu persembahan ayunan di hadapan Yahweh. Dan dia harus menyembelih seekor domba persembahan penebus salah. Dan dari darah persembahan penghapus salah itu, imam harus mengambil dan mengoleskannya pada cuping telinga kanan, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan orang yang menahirkan dirinya itu.
Dan dari minyak itu, imam harus menuangkannya pada telapak tangan kiri imam itu. Dan dari minyak yang di telapak tangan kirinya itu, imam harus memercikkannya dengan jari tangan kanannya sebanyak 7 kali ke hadapan Yahwe. Dan dari minyak yang ada di telapak tangan kirinya itu, imam harus mengoleskannya pada cuping telinga kanan, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan orang yang menahirkan dirinya itu di atas tempat darah persembahan penebus salah. Dan yang tersisa dari antara minyak yang di telapak tangan imam itu, ia harus menaruhnya di atas kepala orang yang menahirkan dirinya itu, untuk mengadakan penebusan baginya di hadapan Yahwe. Dan dia harus mengolah seekor dari burung tekukur atau dari anak burung merpati, dari apa yang dapat tangannya jangkau, dengan apa yang dapat tangannya jangkau, yang seekor persembahan penghapus dosa dan yang lain persembahan bakaran di samping persembahan sajian, dan imam harus mengadakan penebusan bagi yang menahirkan dirinya di hadapan Yahwe. Inilah Torah bagi yang berpenyakit kusta, yang tangannya tidak dapat mencukupi untuk persembahan penahirannya. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dan kepada Harun, dengan mengatakan, "Jika kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu sebagai harta milik, dan aku mendatangkan penyakit kusta di rumah di negeri milikmu, maka dia yang memiliki rumah itu harus datang dan menyatakan kepada imam, dengan mengatakan, di dalam rumah, tampak kepadaku seperti ada suatu tanda penyakit. Dan imam harus memerintahkan agar mereka mengosongkan rumah itu pada saat sebelum imam datang untuk memeriksa tanda penyakit kusta itu, agar setiap yang ada di dalam rumah itu tidak menjadi najis. Dan sesudah itu, imam datang untuk memeriksa rumah itu. Dan dia harus memeriksa tanda penyakit itu, dan perhatikanlah, tanda penyakit pada dinding rumah itu, lekukan-lekukan kehijauan atau kemerahan, dan kelihatannya lebih dalam daripada dinding rumah itu, maka imam harus keluar dari rumah itu menuju pintu rumah itu dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Dan pada hari ke-7, imam harus datang kembali untuk memeriksa, dan sungguh tanda penyakit itu telah menyebar pada dinding rumah itu, maka imam harus memerintahkan dan mereka harus mencungkil batu-batu yang padanya terdapat tanda penyakit itu, dan membuangnya ke arah tempat yang najis, keluar dari kota itu. Dan dia harus mengikisnya dari sekeliling rumah itu, dan menuangkan debu yang mereka kikis, ke arah tempat yang najis, keluar dari kota itu. Dan mereka harus mengambil batu-batu yang lain dan memasangnya ke dalam tempat bekas batu itu, dan dia harus mengambil tanah liat lain, dan dia melapisi rumah itu. Dan apabila tanda penyakit itu muncul lagi dan menyebar di dalam rumah itu, setelah dia mencungkil batu-batunya, dan setelah dia mengikis rumahnya, maka imam harus masuk dan memeriksa, dan sungguh tanda penyakit itu telah menyebar dalam rumah, itulah kusta yang ganas dalam rumah, maka rumah itu najis. Dan dia harus merobohkan rumah itu, batu, dan kayu, dan seluruh tanah liat dari rumah itu, dan membawa ke tempat yang najis, keluar dari kota itu. Dan yang masuk ke dalam rumah itu selama dia menutupnya, menjadi najis sampai petang. Dan yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya, dan yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Dan apabila imam sungguh-sungguh masuk dan memeriksa, dan sungguh tanda penyakit itu tidak menyebar di dalam rumah itu setelah rumah itu dilapisi, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir, sebab tanda penyakit itu telah disembuhkan. Dan dia membawa 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmizi, dan hisop, untuk penahiran rumahnya. Dan dia harus menyembelih seekor burung di atas bejana tanah liat, di atas air mengalir. Dan dia harus mengambil kayu aras, dan hisop, dan kain kirmizi, dan burung yang masih hidup itu, lalu mencelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air yang mengalir, kemudian dia harus memercikkan ke rumah itu 7 kali. Dan dia harus menahirkan rumah itu dengan darah burung itu, dan dengan air yang mengalir, dan dengan burung yang masih hidup, dan dengan kayu aras, dan dengan hisop, dan dengan kain kirmizi. Dan dia harus melepaskan burung yang masih hidup itu ke arah luar kota itu, ke permukaan padang terbuka. Dan dia harus mengadakan penebusan bagi rumah itu, dan rumah itu pun tahirlah. Inilah Torah untuk setiap penyakit kusta, dan untuk setiap keropeng, dan kusta pada pakaian dan pada rumah, dan pada pembengkakan, dan pada bisul, dan pada bercak terang, untuk mengajarkan tentang masa najis dan masa tahir. Inilah Torah tentang kusta. Imamat pasal 15 ayat 1-33. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dan kepada Harun, dengan mengatakan,
Berbicaralah kepada Bani Israel dan kamu harus mengatakan kepada mereka, ketika salah seorang pria ada yang mengeluarkan lelehan dari tubuhnya, lelehannya itu adalah najis. Dan ini akan menjadi kenajisannya berkenaan dengan lelehannya. Entah tubuhnya mengalirkan lelehannya atau tubuhnya menutup rapat dari lelehannya, itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang di atasnya orang yang mengeluarkan lelehan itu berbaring akan menjadi najis, dan setiap perabot yang di atasnya dia duduk akan menjadi najis. Dan seseorang yang bersentuhan dengan tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan dia yang duduk di atas perabot yang di atasnya orang yang mengeluarkan lelehan pernah duduk, dia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan dia yang bersentuhan dengan tubuh orang yang mengeluarkan lelehan, dia harus mencuci pakaiannya, dan mandi dengan air, dan menjadi najis sampai petang. Dan ketika orang yang mengeluarkan lelehan meludah kepada orang yang tahir, maka dia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan setiap pelana, yang di atasnya orang yang mengeluarkan lelehan pernah duduk, menjadi najis. Dan setiap orang yang bersentuhan dengan segala sesuatu yang merupakan bekas orang itu, menjadi najis sampai petang, dan dia yang mengangkatnya, dia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan menjadi najis sampai petang. Dan setiap orang yang dengannya orang yang mengeluarkan lelehan bersentuhan, dan dia tidak menyiram tangannya dengan air, maka dia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan bejana tanah liat yang dengannya orang yang mengeluarkan lelehan itu bersentuhan, haruslah dipecahkan, dan setiap perabot kayu, haruslah disiram dengan air. Dan ketika dia yang mengeluarkan lelehan itu telah menjadi tahir dari lelehannya, maka dia harus menghitung baginya 7 hari untuk penahirannya, dan dia harus mencuci pakaiannya, dan memandikan tubuhnya dengan air yang mengalir, dan dia menjadi tahir. Dan pada hari ke-8, dia harus mengambil baginya 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadirat Yahweh di pintu kemah pertemuan, dan dia harus menyerahkannya kepada imam. Dan imam harus mengolahnya, yang satu persembahan penghapus dosa, dan yang lain persembahan bakaran. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya di hadapan Yahweh karena lelehannya. Dan ketika air mani persetubuhan seseorang keluar darinya, maka dia harus memandikan seluruh tubuhnya dengan air, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan setiap pakaian dan setiap kulit yang padanya ada air mani persetubuhan, maka haruslah dicuci dengan air, dan hal itu menjadi najis sampai petang. Dan seorang wanita yang dengannya berbaring seorang pria dengan air mani persetubuhan, maka mereka harus mandi dengan air, dan mereka menjadi najis sampai petang. Dan ketika ada seorang wanita yang mengeluarkan lelehan, lelehannya pada tubuhnya adalah darah, ia akan ada dalam masa haid 7 hari, dan setiap orang yang bersentuhan dengannya akan menjadi najis sampai petang. Dan segala sesuatu yang di atasnya dia berbaring dalam masa haidnya, menjadi najis, dan segala sesuatu yang di atasnya dia duduk, menjadi najis. Dan setiap orang yang bersentuhan dengan tempat tidurnya, dia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan setiap orang yang bersentuhan dengan semua perabot yang di atasnya dia pernah duduk, ia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan entah itu di atas tempat tidur atau di atas perabot yang di atasnya dia pernah duduk, ketika dia bersentuhan dengannya, dia menjadi najis sampai petang. Dan apabila seorang pria benar-benar berbaring dengannya, maka biarlah kecemarannya menimpa padanya, dia menjadi najis 7 hari lamanya, dan setiap tempat tidur yang di atasnya dia pernah berbaring, menjadi najis. Dan ketika seorang wanita mengeluarkan lelehan, yaitu lelehan darahnya, selama beberapa hari pada saat bukan masa haidnya, atau ketika dia mengeluarkan lelehan lebih dari masa haidnya, maka seluruh hari-hari lelehan menjadi kenajisannya, seperti hari-hari haidnya, dia najis. Setiap tempat tidur yang di atasnya dia berbaring selama hari-hari lelehannya, maka baginya itu menjadi seperti tempat tidur kecemarannya, dan setiap perabot yang di atasnya dia pernah duduk, menjadi najis seperti kenajisan haidnya. Dan setiap orang yang bersentuhan dengannya akan menjadi najis, dan dia harus membasuh pakaiannya dan mandi dengan air, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan apabila dia sudah tahir dari lelehannya, maka dia harus menghitung baginya 7 hari, dan setelah itu ia menjadi tahir.
Dan pada hari ke-8, dia harus mengambil baginya 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam, ke pintu kemah pertemuan. Dan imam harus mengolah yang seekor sebagai persembahan penghapus dosa, dan yang lain sebagai persembahan bakaran. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya di hadirat Yahwe, dari lelehan kenajisannya. Jadi, kamu harus memisahkan Bani Israel dari kenajisan mereka, supaya mereka tidak mati dalam kenajisannya ketika mereka menajiskan tabernakelku yang ada di tengah-tengah mereka. Inilah Torah tentang pria yang mengeluarkan lelehan, dan tentang pria yang daripadanya keluar air mani persetubuhan sehingga menjadi najis olehnya, dan tentang wanita yang sakit pada masa haidnya, dan tentang orang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan bersama lelehannya, dan tentang pria yang berbaring dengan wanita yang najis.